Assalamualaikum Pak Hafid, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Pak Hafid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, selamat pagi juga. Alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak Hafid. Sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan melaksanakan sesi coaching ya Pak Hafid. Betul. Nah, sebelum kita mulai nih Pak Hafid, saya ingin menanyakan terlebih dahulu kompetensi coaching apa yang nantinya ingin Pak Hafid kembangkan? Kan karena kita tahu ya Pak, dalam coaching itu ada tiga kompetensi. Yang pertama itu adalah presence, bisa menghadirkan sepenuhnya antara coach dan coaching. Lalu ada pertanyaan berbobot, atau mungkin Pak Hafid ingin lebih ke mendengarkan secara aktif dari coaching yang nanti akan Bapak lakukan. Nah, dari hal itu mana yang ingin Bapak kembangkan? Saya akan mau mengembangkan dari kemampuan saya, Bu, dalam memberikan arahannya lebih jelas dalam sesi coaching ini, khususnya dalam menuntun guru untuk menemukan solusi sendiri tanpa banyak campur tangan dari saya, Bu, seperti itu. Oh, jadi lebih ke ingin mendengarkan secara aktif seperti ya Pak Hafid. Betul. Bagus sekali, itu tujuan yang bagus Pak Hafid. Nah, dari hal ini saya bisa bantu memperhatikan hal tersebut nantinya ya Pak Hafid ya. Selain itu, bagaimana yang ingin Pak Hafid amati selama nanti sesi coaching ini berlangsung Pak Hafid? Gini Bu, saya ingin kemudian melihat cara saya memfasilitasi proses refleksi dari guru. Saya ingin tahu apakah saya sudah cukup untuk mendorong mereka yang berpikir kritis atau masih terlalu memberikan solusi. Seperti itu, Bu. Oh, begitu. Berarti nanti saya ini akan fokus bagaimana nanti Pak Hafid itu membantu guru dalam proses merefleksikan tanpa banyak memberikan arahan secara langsung seperti Pak Hafid. Nah, lalu nanti bagaimana penilaian Pak Hafid terhadap kompetensi ini nih secara keseluruhan? Apakah nanti ada hal baru yang Pak Hafid lakukan dan mungkin masih merasa perlu diperbaiki Pak Hafid? Gini Bu, saya kira saya merasa cukup baik dalam mendengarkan, tetapi kadang saya masih kesulitan untuk benar-benar melepaskan kendali dan membiarkan guru itu menemukan jalannya sendiri, Bu. Nah, saya juga ingin memastikan bahwa mereka tetap merasa didukung selama proses itu, Bu. Selama prosesnya berlangsung seperti ya Pak Hafid. Baik, nih saya sudah paham nih apa yang Pak Hafid inginkan. Jadi saya nanti akan memberikan perhatian khusus ya selama proses itu terjadi ketika nanti observasi. Nah, nanti apakah harapan Pak Hafid dari observasi yang nanti akan dilakukan Pak? Saya sih berharap untuk guru-guru di sekolah kami itu untuk observasi bisa memberikan yang namanya perspektif, Bu, baru tentang cara saya membimbing guru, ya, sehingga saya bisa lebih optimal dalam menjalankan peran sebagai coach, seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali. Wah, terima kasih nih Pak Hafid. Nanti saya juga akan berusaha untuk memberikan masukan yang lebih konstruktif lagi untuk hal tersebut. Nah, dari hal ini nanti Pak Hafid kira-kira akan melaksanakan kapan nih Pak Hafid untuk observasi? Mungkin siang ini Bu, kisaran jam 11 atau jam 12-an itu. Oke, berarti nanti hari ini akan melaksanakan observasi secara langsung. Secara langsung hari ini. Oke. Nah, kebetulan berarti nanti saya bisa langsung melihat ya, proses minta izin untuk melihat proses Pak Hafid dengan coach nanti yang akan dilaksanakan. Jadi nanti saya juga bisa melihat secara langsung praktek yang Pak Hafid lakukan. Nanti saya bisa memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk bisa mendukung tujuan Pak Hafid tadi, mendengarkan secara aktif dengan baik. Nah, kalau siap. Kita lanjutkan di tahap observasi berikutnya. Siap Bu, terima kasih Bu Dian atas waktunya. Ya, terima kasih sekali Pak Hafid untuk hari ini. Sampai ketemu nanti. Saya akhiri ya Pak Hafid ya untuk coaching kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah Pak, hari ini dokter saya sehat Pak. Bagaimana dengan Pak Hafid? Alhamdulillah sehat juga Pak Amit, dan bisa bertemu kembali
bersama Pak Amir juga. Terima kasih Pak Amir sudah mau meluangkan waktu untuk coaching hari ini ya Pak Amir. Saya dengar Pak Amir sudah menghadapi tantangan dalam pengelolaan kelas ya Pak. Betul Pak, jadi hari ini saya sengaja menemui Bapak untuk diskusi Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi. Jadi permasalahannya adalah dalam pengelolaan kelas yang kurang efektif. Nah, bisa Pak Amir ceritakan lebih lanjut mengenai situasi di kelas Pak Amir? Apa yang menurut Pak Amir menjadi penyebab utama kelas kurang terkelola dengan baik Pak? Gini Pak, kelas yang saya ajari itu kadang terlalu ramai Pak. Ya. Kemudian juga sulit untuk fokus Pak. Ya. Jadi mereka anak-anak itu susah banget untuk fokus. Kemudian saya juga sudah mencoba dengan strategi ya Pak untuk mengatasi seperti memberikan peringatan kepada anak-anak. Kemudian juga kami sudah membuat aturan kelas, tapi kenyataannya tetap seperti itu Pak, tetap kelasnya itu kurang efektif Pak. Ya. Nah, kira-kira di skala berapa Pak Amir pengelolaan kelas di skala 1 sampai 10 itu kira-kira berapa Pak? Kalau kondisi saat ini ya Pak, saya merasa mungkin kondisi kelas saya yang kurang efektif itu kan berada di angka sekitar 5 Pak. Oh, 5 ya. Nah, kira-kira maksimalnya berapa Pak untuk skala dari pengelolaan kelas itu Pak? Nah, saya sih nggak pengen muluk-muluk Pak. Ya. Saya pengen kondisi kelas yang saya ajar itu berada di skala 8 aja lah Pak. 8 kayaknya sudah lumayan kondusif. Nah, mungkin Bapak bisa mencoba pendekatan lebih tegas lagi Pak, dengan disiplin yang ketat atau menggunakan sistem reward untuk memotivasi siswa agar lebih patuh Pak. Nah, sebenarnya gini Pak, itu saya dulu pernah mencoba Pak, pernah mencoba hal seperti itu. Iya. Tapi rasanya ini Pak masih belum cukup efektif. Jadi saya sudah pernah mencoba memberikan aturan yang tegas, kemudian saya juga sudah pernah memberikan reward, termasuk apa ya, punishment juga. Oh, Sudah iya. kami lakukan, tapi ternyata memang kurang cukup efektif, belum cukup efektif. Iya. Nah, saya sebenarnya pengen mencari solusi yang lain Pak, yang kira-kira lebih tepat ya, dengan kondisi kelas saya. Seperti itu. Saya paham sekali Pak, bagaimana jika Pak Amir mencoba strategi yang berbeda Pak. Misalnya menerapkan pembelajaran berbasis kelompok atau game permainan Pak, itu bisa membantu meningkatkan partisipasi siswa. Mungkin seperti itu. Silakan dicoba Pak. Oh, mungkin itu kayaknya bisa membantu sih Pak. Iya. Ya, usulan dari Bapak mungkin bisa. Tapi sebetulnya gini Pak, saya itu ingin Pak lebih dahulu bisa memahami lebih mendalam Pak, tentang apa ya, tentang sebenarnya mereka itu perilakunya bagaimana. Jadi kami ingin melakukan pengamatan, Iya. pengamatan terhadap sikap mereka kenapa tidak fokus. Jadi saya ingin melakukan pengamatan. Kemudian saya juga berpikir untuk melakukan ini Pak, bagaimana kalau seandainya membuat peraturan kelas lagi, tapi dengan melibatkan anak-anak, supaya anak-anak itu punya rasa tanggung jawab terhadap aturan kelas yang telah mereka buat. Seperti itu. Baik Pak, jadi menurut Pak Amir, langkah pertama apa yang bisa Pak Amir lakukan untuk lebih memahami situasi ini Pak? Untuk langkah pertama ya Pak, Iya. mungkin saya akan melakukan ini Pak. Yang pertama itu saya mau observasi siswa. Jadi saya akan melakukan observasi tentang perilaku mereka itu bagaimana. Iya. Terus selanjutnya saya juga akan membuat peraturan kelas yang lebih baru ya. Kemudian peraturan kelas itu harus disepakati oleh semua siswa, lalu mereka juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap aturan-aturan.
mungkin bisa Pak dilakukan dengan diskusi dengan anak dalam kelas sehingga muncul sebuah aturan kelas yang disepakati oleh mereka seperti itu. Nah, sebelumnya sepatan kelas sudah pernah dibuat ya Pak ya? Sudah Pak, sudah tetapi kan mungkin aturan kelas itu sudah dibuat hanya secara umum tanpa disadari oleh mereka Pak. Baik, saya paham Pak. Bagus sekali Pak. Jadi langkah pertama yang Pak Amir adalah observasi dan diskusi dengan siswa ya Pak ya? Iya, iya. Kapan Pak Amir bisa mulai melakukan itu Pak? Dan siapa yang bisa Pak Amir libatkan dalam proses itu Pak? Mungkin gini Pak, saya akan melakukan mungkin minggu depan. Jadi minggu depan saya akan melakukan observasi perilaku, jadi observasi perilaku di kelas saya. Kemudian juga saya akan mencoba membuat aturan kelas dengan anak-anak itu minggu depan. Kemudian saya juga akan minta bantuan kepada yang pertama Pak wali kelasnya Pak. Oh iya. Kemudian saya juga akan minta bantuan lagi kepada rekan guru yang lain yang kebetulan juga mengajar di kelas itu, supaya apa, mereka mengamati perilaku ada nggak perubahan yang terjadi setelah adanya kesepakatan kelas yang kemudian juga adanya perubahan dari sikap mereka dalam belajar, bisa fokus atau tidak, seperti itu. Baik, saya paham sekali maksudnya Pak Amir. Nah, setelah beberapa hari ini kita observasi Pak Amir, kita bisa bertemu lagi nanti untuk membahas hasilnya ya Pak ya? Ya. Iya, dan merancang langkah-langkah berikutnya Pak Amir di dalam pengelolaan kelas seperti itu Pak. Mungkin kita sudah berakhir ya Pak ya, apa sih namanya, membahas observasi ini. Saya akhiri dulu ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Hafid, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Pak Hafid? Waalaikumsalam Bu Dian. Selamat pagi juga, kabarnya alhamdulillah sehat selalu Bu Dian. Gimana Bu Dian kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya baik. Sebelumnya Pak Hafid, terima kasih ya Pak atas partisipasi Pak Hafid dalam sesi coaching kali ini. Nah, kita sudah melalui proses observasi ya kemarin. Nah, Betul sekali Bu. bagaimana nih kira-kira Pak Hafid menilai performa Pak Hafid sendiri dalam kompetensi yang kita bahas tadi Pak Hafid? Jadi secara keseluruhan Bu, saya merasa sudah lebih baik dalam memberikan ruang kepada guru yang ada di sekolah Bu, untuk menemukan solusi mereka sendiri. Namun ada beberapa momen di mana saya merasa masih perlu menahan diri agar tidak terlalu cepat memberikan jawaban Bu. Oh seperti itu ya Pak Hafid, ternyata ada momen kayaknya tuh saya tergoda sekali nih untuk membantu memberikan jawaban terhadap coaching kemarin ya Pak. Iya. Oke. Lalu apa yang membuat Pak Hafid itu merasa seperti itu Pak Hafid? Jadi gini Bu, ada saat-saat kita guru tampak kesulitan merumuskan ide, saya tergoda untuk segera membantu dengan memberikan saran Bu. Saya pikir itu terjadi karena saya ingin mereka cepat mencapai kesimpulan Bu, atau refleksinya. Tetapi mungkin saya perlu memberi mereka lebih banyak waktu untuk berpikir kritis. Berarti Pak Hafid merasa kalau Pak Hafid itu terlalu cepat untuk memberikan saran ya Pak, seperti itu ya Pak. Apalagi akhirnya diberi kesimpulan nih langsung dikasih jawaban. Oke, terima kasih sekali nih Pak Hafid refleksinya. Nah, dari sekarang boleh nggak Pak saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Pak Hafid selama observasi tadi Pak Hafid? Tentu boleh Bu, saya sangat terbuka untuk mendengarkan kesimpulan atau observasi yang tadi saya bicarakan. Oke, maaf Pak Hafid. Nah, saya tadi mengamati kalau Pak Hafid itu ketika memfasilitasi refleksi, terutama ketika guru mulai merasa buntu nih Pak Hafid. Nah, Pak Hafid itu berhasil memberikan dorongan yang tepat dalam menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong mereka bisa berpikir lebih mendalam. Nah, itu sudah sesuai Pak Hafid. Nah, bahkan
lebih tinggi dari standar yang Iya. kita rujuk dalam coaching sebetulnya Pak Hafid. Nah, gimana kira-kira Pak Hafid? Terima kasih sekali Bu Dian. Saya juga senang sekali mendengarnya kisah yang tadi Bu Dian bicarakan. Intinya saya sangat berterima kasih sama Bu Dian. Oke lah. Sekarang bagaimana pendapatnya Pak Hafid nih setelah mendengar umpan balik nih yang tadi saya berikan Pak Hafid? Jadi gini Bu, saya merasa lebih percaya diri sekarang, ya, terutama setelah mengetahui bahwa saya berada di jalur yang benar. Namun saya juga sadar bahwa masih ada ruang untuk perbaikan Bu, terutama dalam hal memberi guru lebih banyak waktu untuk mencari solusi sendiri tanpa terlalu banyak intervensi dari saya Bu. Wah, itu Iya. refleksi yang sangat baik Pak Hafid. Iya. Nah, saya yakin nih dengan sedikit latihan lagi, Pak Hafid nanti akan semakin mahir dalam hal memberikan coaching terhadap rekan sejawat. Nah, kita bisa terus bekerja sama ya Pak Hafid untuk Iya, bisa siap. mengembangkan ini ke depannya nanti Pak Hafid. Terima kasih banyak Bu Dian. Umpan balik ini sangat membantu saya ke coaching sama guru-guru lain. Ini Pak Hafid, namun demikian saya juga melihat ada beberapa hal nih yang masih bisa perlu dikembangkan sebetulnya Pak Hafid. Misalnya tadi ketika guru lagi mengalami kebingungan ya Pak Hafid. Nah, saya mengamati Pak Hafid itu sedikit terlalu cepat memberikan arahan langsung ngasih solusi nih tadi gitu ya Pak Hafid. Iya. Jadi tanpa disadari tergoda nih untuk memberikan solusi. Gini nih begini. Nah, kalau merujuk standar coaching, idealnya ini Pak Hafid itu memberikan saran yang lebih atau memberikan waktu yang lebih banyak dulu Pak Hafid terhadap yang Pak Hafid coaching. Lalu biarkan guru tersebut menggali potensinya sendiri untuk menemukan jawaban. Nah, jadi kalau seperti ini menurut Pak Hafid gimana pendapat Pak Hafid terkait yang tadi saya sampaikan? Oke, siap Bu. Ya, saya juga setuju Bu. Ya, saya juga menyadari hal itu. Saya masih merasa kadang terlalu cepat untuk memberikan solusi karena apa? Karena khawatir prosesnya akan berjalan lambat. Saya pasti akan lebih berhati-hati ke depannya Bu. Ya, soalnya tadi gemes ya Pak. Iya, ya, gemes. Jadi, aduh, kok nggak ketemu jawabannya? Padahal harusnya jawabannya bisa seperti ini. Ini itu. Iya betul. Bagus sekali Pak Hafid. Nah, nanti mari kita diskusikan ya Pak rencana selanjutnya dari diskusi kita ini. Nah, yang apa sih yang sudah terbayangkan akan Pak Hafid lakukan untuk meningkatkan performa Pak Hafid ke depan with coaching? Oke, siap Bu. Saya pikir saya perlu lebih disiplin dalam membiarkan guru berpikir sendiri lebih lama. Mungkin saya juga bisa memperbanyak latihan Bu, mengajukan pertanyaan yang memancing, refleksi tanpa mengarahkan langsung Bu. Saya bisa mulai mencoba ini di sesi coaching berikutnya, mungkin bisa mulai hari ini atau minggu depan Bu. Sudah siap atau bisa besok juga. Wah, sudah langsung on ya Pak Hafid ya. Itu rencana yang sangat baik Pak Hafid. Nah, lalu apakah ada orang lain yang mungkin kira-kira bisa membantu Pak Hafid dalam proses ini? Misalnya apakah nanti ada mentor atau mungkin rekan yang bisa memberikan masukan-masukan tambahan terkait hal yang Pak Hafid lakukan? Mungkin saat ini saya bisa berdiskusi dengan rekan coach lain di sekolah Bu, untuk bertukar pengalaman atau meminta mentor saya untuk memberikan umpan balik lebih lanjut Bu. Iya. Intinya banyak nih yang bisa dimintai bantuan ya Pak Hafid. Bagus sekali. Saya pikir mungkin hal tersebut ketika bertemu dengan coach yang lain atau mentor yang lain itu akan sangat membantu. Saya juga nanti akan mencatat ya Pak Hafid hasil pengamatan kita dalam form supervisi akademik. Nanti akan dikembangkan poin-poin positifnya tadi yang kita bahas dan area pengembangan mana yang sudah disepakati serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Itu ya Pak Hafid ya. Iya. Baik Bu, terima kasih banyak sekali. Saya siap untuk menindaklanjuti rencana ini dan rencana depannya. Sebagai penutup ya Pak Hafid, apa yang Pak Hafid dapat dari proses supervisi kita kali ini? Jadi gini Bu, saya merasa lebih paham
tentang pentingnya memberikan lebih banyak ruang kepada guru untuk berpikir mandiri, Bu. Umpan balik yang saya terima sangat membantu sekali untuk fokus pada pengembangan diri di area yang tepat. Saya akan lebih disiplin dalam terapannya ke depan. Wah, luar biasa sekali Pak Hafid. Saya senang mendengar itu. Saya akan terus mendukung nih proses Pak Hafid dalam pengembangan kompetensi yang ingin Pak Hafid raih ya. Nah, terima kasih Pak Hafid untuk atas kerjasama dan keterbukaannya hari ini. Mungkin ini sesi terakhir kita ya Pak ya. Oke, Bu. Nanti mungkin akan ada pertemuan lanjutannya. Terima kasih saja Pak Amir. Terima kasih juga Bu Dian. Bu Dian sangat menghargai bimbingan saya untuk sebagai coaching ya. Saya juga sangat terima kasih banyak Bu Dian. Sama-sama Pak Hafid. Kalau gitu kita akhiri ya Pak Hafid ya. Siap, Bu. Nah, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ya. Betul Pak Amir. Ada tugas dari CGP, ada tugas dari peserta PPG, kemudian ada tugas dari wali kelas sama Ekstrakurikuler Pak. Iya, saya juga gagal fokus sama Mas Hafid. Masa supervisornya menunggu Pak. Iya. Ternyata Pak Hafid merasakan yang sama. Masa bisa benar-benar Pak? Setiap Pak Hafid ngomong, Aku panas. bisa mantuk.